Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik? Wah, senang banget lihat wajah-wajah kalian hadir di tempat ini dan memenuhi tempat ini. Sekali lagi, ya nggak terlambat juga ya ngucapin mungkin kalau nggak ketemu kemarin-kemarin pas Natal-Natal. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Ada yang masih merayakan Natal sampai di bulan Januari? Biasanya kerja-kerja ya ada ya. Oke, selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Dan saya percaya ada suatu hal yang baru juga buat setiap kehidupan kita. Saya berdoa, ini ibadah perdana kita di EYC, karena besok ibadah kedua, habis itu kita retreat ya. Jadi bulan Januari ini cuma 2 kali servis teman-teman, jadi jangan sampai missing ya. Karena akan ada hal-hal yang luar biasa akan disampaikan. So tema kita bulan ini sebenarnya outreach, karena apa? Karena visi atau tema daripada GPD Elohim selama tahun 2025 adalah the year of the outreach gitu ya. Jadi teman-teman, kita akan benar-benar diajar untuk bagaimana caranya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa dan punya hati buat jiwa-jiwa. So kita mulai nanti di bulan ini juga dengan retreat ya teman-teman. Yang belum daftar, segera daftar karena tempat semakin menipis, slotnya tinggal kalau nggak salah tinggal 20-an, 20 slot aja karena kita memang hanya batasin sekitar 100 peserta aja sudah hampir penuh. Tapi kalau teman-teman sampai di 100 kita bisa buka lagi misalnya 200, 300 masih bisa sih. Oh enggak sih, 200 aja mentok ya. Tapi tinggal 20 slot aja teman-teman yang belum daftar, segera daftar karena itu akan seru banget. Is not retreat, bukan hanya sebatas retreat karena ini hype. Nah, nanti apa? Ada aku yang jelasin juga ya buat teman-teman semua. So teman-teman, tadi menarik banget. PAW kita ada satu lagu yang menarik. Tadi Aji bawain lagu tentang mengejar hadirmu, kalau nggak salah ya Aji ya. Ya, tadi pas waktu kita nyembah, tiba-tiba Kak Niki senggol aku gitu kan, senggol aku dan dia cerita, kamu ingat nggak? Kita pernah loh waktu di tempat kerja gitu, kita pernah ditugasin untuk melayani dan kita berdua jadi WL. Masa? Salah kayaknya kita nggak pernah ini kok. Pernah sayang, kita pernah jadi WL. Oh ya, iya dan kita nyanyi lagu ini. Lagu Mengejar Hadirmu. Oh ya, iya. Dan yang kasihan adalah pemain musiknya. Kok bisa? Iya, soalnya ngiringin kamu tuh susah banget masuknya lagu-lagunya. Jadi kerja keras banget untuk bisa tune in dengan suaranya kamu. Oh gitu. Tapi ada satu menarik waktu Kak Niki ngomong kayak gitu. Oh kita pernah WL bareng ya. Wah ternyata dari situ itu belum menikah, masih teman aja, gitu ya kan. Dan ternyata dari situ akhirnya bisa menjalin kehidupan bersama dan melayani bersama. Dan puji Tuhan akhirnya ya saya bukan WL gitu kan teman-teman ya. Puji Tuhan buat kalian juga, kabar baik juga buat kalian supaya saya nggak WL ya teman-teman. Karena nanti pemain musiknya akan repot untuk masukin kuncinya ya. Tapi dari situ wah saya tertarik kata-kata mengejar hadirmu. Tadi juga si Handika juga ngomong soal ada satu kata menarik, mencari Tuhan di OP-nya. Dan saya nggak tahu kenapa waktu saya berdoa, Bang Tuhan, apa yang kira-kira harus saya persiapkan buat anak-anak muda di tempat ini. Ternyata Tuhan kasih satu judul tentang hunger and thirst. Thirst ya, betul ya. Lapar dan haus. Ya, lapar dan haus. Ini mungkin klasik, mungkin satu hal yang sering kali kita dengar, apaan sih Kak, lapar dan haus dibahas lagi. Tapi ini penting banget, tadi Kak Endi juga sempat ngomong itu penting banget mengejar, mencari, menjadi pemburu Tuhan tuh penting banget. Nah hari ini izinkan Kak Aldo berbagi buat teman-teman semua tentang lapar dan haus. Sama-sama kalau kita buka ayat firman Tuhan, kita bukanya di Matius 5 ayat 6. Dari wajah-wajah kalian tuh kelihatan kalau kalian tuh lapar dan haus. Coba lihat kanan kirinya, muka-mukanya. Lapar dan haus apa sudah mulai ngantuk? Please jangan dulu ya, masih awal nih. Oke, senggol kanan kirinya please, bertahan bentar lagi 20 menit 30 menit ke depan. Oke. Oke. Ya, sama-sama kita lihat di Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan." Kalau di dalam versi firman Allah yang hidup atau bukan, firman hal yang sehari-hari FVMD itu dituliskan seperti ini. Betapa bahagianya orang yang mau melakukan yang benar lebih daripada hal-hal yang lain.
Allah akan memuaskannya. Nah, kata-kata dipuaskan teman-teman di dalam bahasa Yunani itu artinya kortatso. Ya, artinya kortatso teman-teman ya. Artinya apa? Sebuah keadaan yang muncul akibat seseorang selesai makan dan minum. Ya, kata-kata dipuaskan yang dimaksud di ayat ini itu benar-benar literal seperti kalian makan dan minum lalu kalian dipuaskan. Jadi kalau teman-teman lapar, haus gitu kan, kalau makan pasti kenyang dan dipuaskan. Nah, kata-katanya sama sebenarnya. Ini maksud Yesus seperti itu. Tetapi berbeda sekali teman-teman. Mungkin hari-hari ini kalau kita lapar dan haus, yang kita lakukan apa? Buka kulkas, ya kan, misalnya ada bahan-bahan apa, paling nggak ada telur gitu kan, kita goreng lah kita makan. Atau mungkin kita pakai online, GoFood. Kita order dengan gampang ya, langsung kita pesan makanan apa yang kita mau, kita order langsung datang. Sebegitu mudahnya, sehingga mungkin kata-kata puas itu nggak satisfying, benar nggak sih? Ya, satisfying itu kalau kita unboxing barang gitu ya, kalau ada HP baru gitu kayak buka plastik itu kayak gitu kan, itu enak banget ya, satisfying gitu. Nggak satisfying dengan keadaan pada masa itu. Teman-teman menarik sekali waktu Yesus berkata seperti kalau kamu lapar, kalau kamu haus, kamu akan dipuaskan, dan itu beda banget dengan keadaan kita hari ini. Pada zaman itu teman-teman, penduduk atau mungkin warga Yahudi ya, mereka itu waktu lapar dan haus itu tidak semudah kita hari-hari ini mendapatkan makanan dan minuman. Ya, bahkan mereka ada beberapa yang benar-benar untuk makan itu sulit. Bahkan mereka ada beberapa juga kalau untuk makan enak pun itu punya jatah. Jadi artinya bisa 2 bulan sekali, bisa sebulan sekali mereka mungkin makan steak, makan daging, makan sesuatu hal yang fancy atau mahal, itu butuh waktu. Bayangkan itu. Jadi mereka untuk makan enak aja tuh sulit pada zaman itu. Makanya waktu Yesus mengeluarkan ayat ini gitu kan, betapa bahagianya orang yang mau melakukan hal yang benar, atau berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dalam hal yang seperti itu aja, waktu mereka bisa makan enak, bisa minum. Minum juga teman-teman. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang Timur Tengah itu kan daerahnya panas ya, betul ya? Panas gitu kan, terus padang gurun lebih banyak. Bahkan untuk minum aja seringkali itu sulit untuk orang mendapatkan minum. Jadi kalau mereka mendapatkan minum pas di cuaca lagi panas di padang gurun tuh kayaknya happy banget, puasnya seperti itu. Kalau mungkin saat ini bisa diibaratkan gini teman-teman, kalau kalian lapar dan tiba-tiba aku ajak kalian ke tempat all you can eat. Wah, ada yang mau? Semuanya masih mau kak, mau sebutin apa, kok kari kayak mau apa lagi. Ya teman-teman, kalau aku ajak ke sana kalian, kalau misalnya kalian sudah makan sebelumnya dan cukup kenyang, kalau aku ajak ke all you can eat, kira-kira kalian bisa all you can eat? Enggak kan? Yang ada pasti enak, pasti cepat muntah, betul ya? Kenapa? Karena sudah makan sebelumnya, artinya kalian sudah kenyang. Tapi kalau kalian lapar, kalian haus banget gitu kan, itu makanan daging jenis apapun di sana, kalau ada itu ya, kalau all you can eat Manado mungkin ada daging kelelawar, daging ular, daging tikus tuh mungkin juga kalian bisa sikat. Iya kak, tapi buat orang Manado tuh wah itu enak banget gitu kan, all you can eat gitu kan, kalian bisa makan semuanya. Kalau orang Batak beda lagi ya, all you can eat-nya. Kalau pemerintah tidak larang kau pun ku makan gitu kan, kalau orang Batak. Semua dimakan gitu kan, orang Manado juga semua dimakan teman-teman ya. Kalau kucing lewat juga nggak selamat itu kalau orang Manado ya. Nah, ada orang Manado tempat ini, kecuali pengerja. Oh ada beberapa ya. Jadi orang Manado, wah itu pasti semuanya all you can eat teman-teman. Gak perlu masuk ke restoran, mereka all you can eat. Jadi kalian bisa bayangkan laparnya seperti itu. Nah sama dengan hal kebenaran teman-teman. Nah, hal kebenaran juga kalau kita merasa bahwa kebenaran itu adalah hal yang bisa bikin kenyang kita, ya kita akan belajar pelan-pelan, akan bisa bikin kenyang kita akan menjadi haus dan lapar. Beribadah nggak cukup cuma sekali, Kak ibadah EYC kok lama banget tanggal 19, supaya kalian lapar dan haus teman-teman. Wah bisa aja ya. Jadi datang tuh kangen banget gitu kan. Ada yang sudah ngomong kak kangen ibadah EYC kak. Aduh udah lama banget nih gak ibadah EYC gitu kan. Mungkin kalian sudah sangat-sangat desperate dan pengen banget. Kapan nih merasakan hype-nya EYC. Kapan nih pengen merasakan berkumpul lagi sama teman-teman. Nah sebenarnya mau pengen bikin Februari teman-teman. Oh enggak ya. Kelamaan ya. Jadi semakin kalian haus dan lapar tuh semakin penting sekali untuk kita di dalam kehidupan pribadi kita. Oleh sebab itu teman-teman, di sini dikatakan Yesus berkata bahwa
Karena roti ya, sekali lagi ada menarik banget. Ternyata roti atau makanan atau mungkin makan jasmani aja itu ternyata tidak bisa bikin kita puas saja. Tetapi ada satu hal yang bisa membuat kita puas, yaitu kebenaran. Karena roti dan air ya bisa membuat kita tuh puas tetapi tidak selamanya. Roti dan air waktu kita lapar kita makan, ya kita kenyang. Tapi besok apa? Lapar lagi enggak? Lapar lagi. Bahkan kacang apa namanya itu? Kacangnya Dragon Ball itu namanya apa? Hah? Kacang, ayo, gak ada yang tahu. Wah, generasi Z sama bingung lagi ya. Kacang apa tuh? Kacang dewa tak? Kacang apa itu ya? Yang satu kali makan tuh bisa bertahan selama sebulan. Wah, itu pun ada batas waktunya ya. Selama sebulan misalnya nggak lapar lagi. Kalau Kak Neki seringkali ngomong sama Kak Aldo, bisa nggak ya kita tuh nggak makan terus gitu loh. Kenapa? Ya masak lagi, ya kan belanja lagi gitu kan. Terus apa namanya nyiapin lagi makanan. Kalau bisa makan sekali untuk selamanya gitu loh. Ternyata nggak bisa, kita perlu makan setiap hari. Tetapi ada kabar baiknya, ternyata kebenaran itu bisa membuat kita nggak lapar lagi. Bahkan kebenaran itu membuat kita itu kenyangnya kekal. Nah hari ini kita akan belajar tentang kebenaran. Apa itu yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Ya, di dalam bahasa Yunani dikatakan kebenaran itu dikatakan dikaiosune, yang artinya hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, di dalam bahasa Yunaninya kebenaran itu adalah dikaiosune, yang artinya hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya terhubung dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan juga menuliskan seperti ini di dalam Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus kasih komparasi, Tuhan Yesus kasih perbandingan. Di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan seperti ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata-kata hidup keagamaanmu, ya kita garis bawahi kata itu. Keagamaanmu itu memiliki arti dengan kebenaran. Yang artinya tadi apa? Dikaiosune ya di dalam bahasa Yunani. Artinya sama. Yang artinya Yesus sedang menunjuk kebenaran atau aktivitas keagamaan rohani ya. Jadi kebenaran itu berbicara tentang aktivitas keagamaan atau rohani. Nah menariknya Yesus compare. Kalau ke aktivitas keagamaanmu atau cara kamu hidup di dalam yang rohani tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus pasang standar yang lebih tinggi. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran supaya dapat jaminan tadi ya, nggak lapar dan haus dan memiliki kekenyangan yang kekal di dalam hati spiritualnya, maka kamu harus hidup di dalam kebenaran. Nah kebenaran yang di sini dikatakan bahwa kebenaran yang harusnya lebih tinggi daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang membedakan ya, yang Yesus mau kita hidupin. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu jago banget ngutip ayat, baca firman Tuhan, tahu banget hukum Taurat itu dari 1 sampai 10 itu tahu. Apa isinya dia ngerti banget. Kalau kalian ajak debat, dia tahu banget. Cuma minusnya di sini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bukan pelaku-pelaku firman. Mereka nggak menghidupi apa yang mereka ketahui. Oleh sebab itu, Yesus berkata, hidupmu harus lebih tinggi daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya kalian tidak cukup tahu saja tentang kebenaran firman Tuhan, tapi kalian harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai sini yang bisa percaya dan siap menjadi pelaku firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, amin. Saya kasih contoh teman-teman. Contohnya di dalam firman Tuhan ditulis seperti ini ya. Di Matius 5 ayat 44 dikatakan, saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang memusuhi kamu. Berkatilah setiap orang yang mengutuk kamu, berbuat baiklah kepada semua orang yang membenci kamu dan berdoalah bagi orang yang menghina serta menganiaya kamu. So lihat ini, ahli-ahli Taurat cuma tahu bahwa ini ada di dalam firman Tuhan. Mengasihi musuh. Ya, dia tahu. Tapi harusnya bukan cuma sekedar tahu. Kalau kita menjadi pelaku, praktekin dong bagaimana caranya mengasihi musuh. Di situ dikatakan juga gini, berdoalah, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Teman-teman kalau ketemu sama orang yang
benci sama kamu, kira-kira kata-katanya baik nggak sama kita? Wes, temanku ini Kak yang si A ini, wah benci banget sama aku. Setiap hari kata-katanya, wah manis banget gitu loh. Gimana kabar kamu gitu kan? Sudah makan belum? Kira-kira kata-katanya seperti itu kalau musuhan? Enggak ya. Yang pasti apa? Pasti kata-katanya jelek-jelekin. Betul apa betul? Pasti kata-katanya apa? Ngejatuhin. Pasti kata-katanya yang jahat-jahat tentang apa? Orang yang dia benci. Betul nggak? Iya seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kasihilah orang-orang, berkatilah setiap orang yang mengutuk kamu. Itu tidak mudah, betul. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi percaya dan tahu itu. Tetapi mereka tidak menjadi pelakunya. Nah, kalau teman-teman semua di tempat ini saya percaya, bukan cuma sekedar tahu firman Tuhan, tapi mau menjadi pelakunya. Yang setuju aja bisa katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, apakah itu kamu? Asik, oke ya. Menarik sekali ya, kata-katanya. Jadi kebenaran yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kalian tahu seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jadilah pelaku. Bahkan menarik sekali itu dikatakan gini, berdoalah bagi setiap orang yang menghina dan menganiaya kamu. Wah, teman-teman ada yang coba praktekin, kalau di sekolah dibully gitu, terus kalian bawa dalam doa, Tuhan turunkanlah api dari surga dan membakar dia. Kan sering kali kayak gitu ya, benar gak? Tuhan, aku berdoa semoga nilainya jeblok semua dan dia nggak naik kelas Tuhan. Berdoa sih Kak, tapi yang kayak gitu-gitu yang didoakan. Bisa nggak berdoa untuk tetap supaya dia diberkati, supaya dia tetap dikasihi, supaya dia tetap beruntung, sukses, sekolahnya berhasil. Seringkali kan susah ya kita mau berdoa seperti itu. Tapi firman Tuhan ngomong gini, berdoalah bagi setiap orang yang membenci kamu. Bukan cuma membenci, menganiaya kamu, yang ngebully kamu juga di sekolah, di tempat kerja, dimanapun. Berdoa buat mereka, berkati mereka. Kalau kesenggol gitu kan misalnya di jalan gitu, jangan umpatan yang keluar gitu kan. Matamu nangdi, wah, misalnya ya. Itu masih halus banget ya, matamu nangdi gitu. Matamu nang kene loh, teman-teman. Matamu nangdi. Bisa nggak kalau kita kesenggol entah apapun itu atau mungkin kita disalip sama teman kita ataupun mungkin motor kita beset gitu kan. Bisa nggak kita bilang apa? Puji Tuhan, haleluya, shalom, yes, yes, yes. Teman-teman, bisa nggak kata-kata yang seperti itu keluar? Nah itu Alkitab ngajarin seperti itu. Kalau kamu jadi pelaku ya seperti itu, hidup benar. Kalau kalian cuma tahu teorinya, nggak pernah praktek, kalian sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tahu, mereka jago kutip ayat, mereka hafal firman Tuhan, mereka baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan nggak Wahyu aja nggak cukup, kamus Alkitab pun dibaca gitu kan, teman-teman. Kenapa? Karena cuma knowledge yang Tuhan Yesus mau adalah kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Coba tepuk kanan kirinya bilang, yuk jangan cuma baca firman Tuhan aja, jadi pelaku firman Tuhan yuk. Iya. Oke. Ini menarik sekali, ada sebuah data dari hasil survei International Data Corporation atau EDC, itu menuliskan satu hal yang menarik teman-teman. Ini kita akan masuk ke satu hal yang menarik banget. 80% pengguna smartphone pasti akan memeriksa HP mereka 15 menit sesudah bangun tidur. Benar apa enggak? Enggak 15 menit Kak, bangun tidur baru melek gitu langsung cari HP. Benar enggak ya? Ya, bukan Alkitab yang dicari, bukan doa dulu, bukan apa gitu kan. HP mana, pengen update, pengen tahu informasi yang paling baru ya. Terus mereka akan mengecek HP mereka 10 kali setiap jamnya, minimal ya, 10 kali setiap jamnya. Entah ada notif ya, entah tidak. Yang punya pacar mungkin selalu mengecek karena pasti ada notif kan. Yang gak punya pacar berusaha untuk apa? Mengecek sekalipun gak ada notif masuk. Ya, yang masih single bisa katakan aduh. 75% koresponden mengaku setidaknya mereka membuka sosial media 1 jam sebelum tidur. Mengeceknya dan melompat ke sosial media yang lain ya. Sebelum tidur ada nggak yang seperti itu? Scroll IG, Reels gitu kan. Nggak cukup apa pindah ke TikTok,
Gak cukup pindah ke apalagi itu X gitu kan, gak cukup pindah ke Twitter lagi, gak cukup pindah ke Facebook gitu kan, gak cukup lagi pindah ke Friendster. Generasi yang milenial yang pasti tahu Friendster ya. Oke teman-teman, terus New York Times menyebut orang-orang yang seperti ini, mereka sebut New York Times ya, salah satu surat kabar di Amerika, tulis seperti ini. Ternyata orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami kekosongan hidup, teman-teman. Wow. Yang kayak survei ini ada di tempat ini, nggak usah angkat tangan dalam hati aja. Kalau ada, coba tanyakan ini, are you emptiness? Kamu merasakan seperti itu enggak? Ada yang kosong banget, sehingga mencari sesuatu. Sehingga coba scroll supaya mendapatkan sesuatu hal yang bisa menghibur kita. Entah itu mungkin potongan-potongan klip yang lucu-lucu ya, memes-memes yang lucu-lucu ya, Vokatif yang lucu-lucu misalnya, atau data yang lucu-lucu kita lihat, kayaknya baru seneng habis itu baru tidur. Jadi nggak butuh obat tidur sebenarnya, scroll sosial media aja gitu kan, sampai akhirnya ngantuk baru tidur. Ya. Kekosongan ini terekspresikan ya teman-teman, dari bagaimana kita mengisi waktu kita dengan mencari kepuasan darinya. Ada yang mencari kepuasan juga selain sosial media, mungkin ada yang mencari kepuasan dengan belanja online. Pas lagi emptiness, lagi mengalami kekosongan ya. Sebelum ya kekosongan itu apa? Dengan belanja online. Ya, ada mungkin temannya yang seperti itu, kalau ada bisa disenggol ya. Aku lagi bete nih, lagi kesel nih, lagi bad mood nih, lagi bosen ini, gitu kan. Terus apa? Scroll Shopee ya, mulai cari di situ. Terus mulai apa? Beli suatu hal yang lucu. Pas waktu beli juga nggak guna juga gitu kan. Berapa minggu lagi dibuang, atau mungkin beli something yang kayaknya itu ada kepuasannya gitu loh. Tapi padahal kita nggak pakai juga. Terus ada yang mungkin main game, ya teman-teman mungkin main apa ML, apalagi tuh Valorant, apalagi tuh, ya kan? FIFA, PES dan sebagainya lah. Untuk mengisi kekosongan, bosen akhirnya ke rental gitu kan, main bareng misalnya, terus terhibur pulang, besoknya masih lagi ngalami kekosongan. Terus ada yang nonton drakor, ini saya teman-teman ngaku dosa ya. Enggak dosa juga ya teman-teman ya, nonton drakor. Saya bisa ngabisin drakor itu seharian penuh. Jadi 16 episode saya habiskan sehari. Bahkan terkadang ya kalau kurang ya 2 hari gitu kan. Rally drakor ya teman-teman. Karena pas lagi capek, lagi lelah, lagi emptiness seperti itu. Terus yang ketiga mencari tempat healing. Ayo ini yuk apa namanya daki-daki yuk gitu kan. B29. Sabun apa gunung ya itu B29 ya? Gunung ya. B29 gitu kan, ayo daki tipis-tipis lah gitu kan, trekking tipis-tipis lah, atau mungkin camping tipis-tipis lah, glamping lah tipis-tipis ya kan. Ya akhirnya apa, untuk berusaha supaya apa tadi, mengisi kekosongan itu. Nah semua orang itu mencari kepuasan untuk mengisi kosongnya di hati dan hidup mereka. Kalau ada yang merasa seperti itu hari-hari ini teman-teman, ini ada kabar baik buat kalian ya. Saya pikir bahwa apaan sih kekosongan hati, kekosongan diri itu, apakah kekosongan hidup tuh apakah bisa terjadi sama kehidupan kita? Ternyata bisa teman-teman. Bahkan bukan bisa. Ungu nulis satu lagu ya. Ungu Cak. Jadul banget ya. Ini satu lagu apakah? Pernahkah kau merasa jat. Pernahkah kau merasa apa? Hatimu ya ungu aja gitu kan, tahu kayak gitu loh, sampai nulis satu lagu seperti ini. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa pungkiri teman-teman. Yang hidupnya selalu penuh dan selalu bahagia, wah ini bisa dipertanyakan ya. Setiap hari ketawa gitu kan, setiap hari ketawa setiap jam. Coba diperiksa gitu kan, apakah masih waras atau enggak gitu kan. Ada hal yang nggak lucu juga diketawain teman-teman ya. Nah tadi ngomong balik tadi ya ke ungu tadi, bukan ke ungu ya, lagu tentang itu ya, kekosongan gitu kan, pernah merasa hampa. Ari Lasso juga nulis tuh lagu ya, entah di mana dirimu berada, hampa terasa, asik. Yang lagi galau bisa katakan amin. Ya itu buat yang galau-galau ya, biasanya kan waduh hampa banget, ada something yang hilang, ada something yang missing. Terus pas denger lagu itu hampa terasa tuh kayak aduh gue banget, aku banget gitu kan. Nah teman-teman, ada satu pribadi juga yang pernah mengalami namanya kekosongan.
di dalam Alkitab. Kekosongan diri, kekosongan hati, apapun itu, kekosongan mungkin tidak ada orang yang memperhatikan dia. Nah, ada satu pribadi ini mengalami hal yang sama. Saya nggak tahu dengan teman-teman apakah ini relate dengan kalian. Mungkin kalau hari-hari ini kalian datang ke ibadah ini, kalian lagi ngalami hal yang kosong. Hal yang kayaknya sepi. Nih hati sepi-sepi aja nih Kak. Nggak punya pasangan. Ya bisa jadi ya gitu kan. Nggak ada yang perhatiin ini Kak gitu kan. Akhirnya apa? Kosong, akhirnya hampa. Wah. Nah teman-teman ada satu pribadi yang menarik sekali dalam Alkitab dibahas. Yaitu seorang wanita yang berasal dari kota Samaria ya. Wanita Samaria gitu kan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 18, teman-teman mungkin tahu ceritanya. Sebelum kita baca ini, saya kasih sedikit highlight. Ini ada seorang wanita dari kota Samaria. Ini wanita ini punya sekitar 5 suami, teman-teman. Ya, punya 5 suami dan suatu ketika dia itu sedang mau menimba air di sebuah sumur. Nah menariknya adalah waktu dia mau menimba air di sebuah sumur, itu dia lakukan di jam 12 siang. Nah ini kebiasaan yang gak lazim sebenarnya, jam 12 siang menimba air. Biasanya ibu-ibu ya, warga Samaria itu kalau menimba air itu biasanya kalau gak pagi, sore. Nah ini wanita ngelakuinnya di jam 12 siang. Sampai sini sudah tahu maksudnya kenapa? Karena wanita ini pasti jadi pergunjingan. Ya, 5 suaminya, guys, pasti akan diomongin. Akhirnya dia memutuskan apa? Untuk nggak kumpul sama ibu-ibu. Bahaya banget tuh ya ibu-ibu ya. Ya, pasti kalian juga pernah mengalaminya ya paling nggak ya. Kalau yang tinggal di kompleks gitu kan ya pasti ya. Kalau ibu-ibu kumpul tuh wah itu pasti ada sesuatu hal yang besar pasti terjadi ya. Entah suaminya siapa dibahas, entah anaknya siapa dibahas, entah pekerjaannya ya. Dan sebagainya teman-teman. Nah ini menariknya wanita ini menghindari itu sehingga dia datang di sumur jam 12 siang supaya nggak ada yang ngajakin dia ngomong dan bertanya. Nah kok pas tepat di situ dia bertemu dengan Yesus. Yesus juga lagi nongkrong di sumur. Wah tempat nongkrongnya Yesus di sumur ya teman-teman ya. Bukan di Starbucks atau di Excelso ya. Di sumur. Minum air putih teman-teman ya, air sumur gitu kan. Minum sedikit. Dan duduk di situ. Nah, di sini dikatakan di ayat 13 dikatakan seperti ini. Suatu kali Yesus akhirnya bertanya kepada dia, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, Yesus ngomong kepada wanita ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya nggak tahu, mungkin wanita ini sedang berpikir bahwa mungkin airnya ini air Cleo kah gitu kan dari pegunungan Prigen gitu atau mungkin Aqua kah? Ya, mungkin wanita ini berpikir seperti itu. Tetapi yang Yesus maksudkan kan bukan itu ya, tetapi air kehidupan. Nah, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah apa? Suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5. Dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. 5 aja nggak cukup, ternyata masih ada 1 lagi teman-teman ya. Ya, dalam hal ini engkau berkata benar. Artinya teman-teman dari kisah ini sebenarnya kita melihat bahwa wanita Samaria ini haus. Sehingga apa? Sehingga 1 suami nggak cukup buat dia. Hausnya apa? Dia haus akan kasih sayang dan perhatian dari lawan jenis. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami bukan yang seperti wanita Samaria ya, amit-amit ya teman-teman ya. Semoga nggak ada gitu kan tempat ini. Tapi kalau ada yang kayaknya nggak bisa hidup tanpa pacar gitu, baru putus besok cari lagi, putus lagi 2 bulan 3 bulan nyari lagi ya. Itu artinya nggak usah disenggol temannya yang kayak gitu teman-teman ya. Cukup dilihatin aja dan disenyumin. Ya, misalnya kayak gitu. Artinya apa? Ada sebuah rasa haus. Dia berpikir dengan menemukan
orang yang sayang sama dia itu membuat dia puas. Ini bukan sekedar pacar, suami. Berarti semua kebutuhannya bukan hanya sekedar perhatian, kasih sayang, mungkin seksual, semuanya dia butuhkan. Dan wanita ini haus akan itu. Dan Yesus tahu bahwa kalau kamu cari suami lagi, kamu gak akan pernah puas dengan itu. Permasalahannya bukan cari suami. Permasalahannya bukan cari pasangan lagi yang bisa perhatikan kamu. Permasalahannya adalah kamu butuh air hidup, kepuasan yang sejati. Yang hanya ada di dalam Yesus. Asik. Ya teman-teman, kalau kita haus, coba cek. Kira-kira apa yang membuat kita haus ini? Apa penyebabnya? Kalau memang ada teman-teman yang mungkin kalau pas lagi ada masalah mungkin kayaknya harus belanja, harus shopping. Kalau nggak shopping kayaknya aduh stres gitu kan. Terus shopping lagi. Apakah cukup beli sekali gitu loh? Ya contoh aja misalnya handphone gitu kan. Teman-teman dulu pakai Nokia misalnya. Itu Nokia berapa tuh? 3310 misalnya. Ada yang memang ganti karena memang sudah nggak update lagi teknologinya. Tapi ada yang jadikan apa? Hobi, koleksi. Betul nggak? Waduh nggak ngerti lihat Nokia 3310. Ada yang menghidupin itu Nokia 3310. Ada ya terus ganti lagi. Atau mungkin iPhone lah dari iPhone 5 mungkin upgrade lagi karena ada iklannya baru. Wah kalau nggak ganti iPhone kayaknya nggak seru lagi. Mulai apa ganti iPhone 6, mulai iPhone 7, seterusnya sampai iPhone 16 gitu kan. Akhirnya nggak puas, masih ada yang nggak puas. Pernah ngalamin itu? Atau beli barang apapun lah. Kayaknya nggak cukup gitu loh. Ada selalu nambah lagi. Oleh sebab itu Yesus menawarkan ini kepada wanita Samaria. Yaitu apa? Air kehidupan. Dia menawarkan air kehidupan. Sama-sama kita lihat di Yohanes 6 ayat 34 sampai 35. Ini versi yang lain ya, dikatakan seperti ini. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah apa? Roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oleh sebab itu, Yesus itu tahu banget kekosongan yang dimiliki oleh setiap manusia. Apapun yang kalian rasakan, kalau kalian cuma berpikir bahwa untuk mengisi kekosongan itu dengan sesuatu hal yang bernilai dari dunia, itu tidak akan pernah buat kalian puas. Kak, kalau healing kayaknya ke Malang lah, ke Batu lah. Mau 3 hari, mau 1 minggu sekalipun rasanya kayaknya kurang seru ya ke Malang doang. Mungkin kalau ke Singapura lebih seru lagi kali. Cobalah kalian ke Singapura. Bikin lagi 3 hari, 4 hari. Ke Singapura kayaknya kurang seru deh. Nambah lagi tuh porsinya. Kalau ke Eropa kayaknya seru deh. Mulai dari Itali, mulai dari apa Spanyol, mulai dari Inggris, kalian keliling itu. Sampai di titik kalian merasa bahwa kayaknya nggak ada yang bisa memuaskan keinginanku ya. Nah Yesus tawarkan yang bisa bikin puas kekosongan kalian bukan yang berasal dari dunia, tetapi dari Kristus sendiri, roti hidup dan air hidup itu. Ya, salah satu penemu teori probabilitas dan mesin hitung bernama Blaise Pascal menuliskan seperti ini. Ada sebuah ruang hampa dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun selain Tuhan. Wow. Tadi yang suka nyanyi lagunya Ari Lasso ya. Hampa terasa diriku tanpa dirimu. Percaya pacarmu kembali, kamu bisa nikah sama dia, itu pun akan masih tetap ada hampanya. Oleh sebab itu tidak pernah bisa diisi kekosongan dan kehampaan hatimu atau dirimu itu hanya dengan sesuatu hal yang dari dunia. Harus diisi dengan yang namanya kehadiran Tuhan. Ya. Lapar dan haus akan kebenaran adalah sebuah panggilan, teman-teman lihat ini, bagi kita untuk menginginkan serta mencari apa yang seharusnya bisa mengobati kekosongan dalam hidup kita. Yaitu apa? Carilah kebenaran dan isilah hidup kita dengan kebenaran. Maka percayalah kalian akan dipuaskan. Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allah, ini Daud yang ngomong ya. Daud ini raja yang sudah punya segalanya. Kalau mau bilang harta, dia punya. Kalian mau bilang apa wanita, dia punya. Kalian mau bilang apa, dia punya semuanya. Bahkan kekuasaan, takhta, biasanya kalau pria apa? Takhta, harta, dan
Raisa, bukan ya? Wanita. Ya, 3 hal itu. Daud punya semua. Tetapi Daud selalu haus. Selalu ada yang kosong, ada yang kurang. Sehingga dia berkata di dalam Mazmur 63 ayat 2, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Ini Daud butuh Tuhan banget. Karena dia tahu bahwa harta benda, tahta, apapun itu bentuknya tidak pernah bisa memuaskan dia. Yang bisa memuaskan dia cuma Tuhan. Dan hari ini saya percaya teman-teman semua yang hadir di tempat ini, sekali lagi, semua yang kalian bisa miliki, itu kalau lagunya GMB kalau nggak salah ya. Semua, ya itu kan. Di dalam dunia, itu nggak akan pernah bisa memuaskan kita. Yang bisa memuaskan kita cuma Tuhan. Amin. Jadi rindukan Tuhan lebih dari apapun. Saya undang pemain musik, WL Singer bisa naik teman-teman. Dan saya akan akhiri dengan satu statement ini. Tempat healing ya. Tempat healing terbaik di dalam kehidupan kita. Tempat yang bisa menjadi penghiburan kita. Itu bukan sekali lagi. Bukan Malang, bukan Batu, bukan Eropa teman-teman. Bukan gadget yang paling mahal yang kalian punya. Bukan motor yang paling keren yang kalian punya, mobil sport yang kalian punya, bukan itu. Tempat healing terbaik adalah hadirat Tuhan. Gak ada yang bisa mencuri itu, gak ada yang bisa mengambil itu, cuma kamu dan Tuhan. Waktu kamu datang ke tempat di mana ada hadirat Tuhan, waktu kamu membangun itu, ada sebuah kepuasan yang bisa dijawab dari kekosongan hatimu. Oleh sebab itu teman-teman yang hari-hari ini lagi ngalami masalah yang kosong hatinya, lagi galau, lagi mungkin gak mood apapun. Satu kabar baik buat kalian, datanglah ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu, kelegaan yang sejati. Amin. Saya teman-teman tuh bangkit berdiri.